yang pernah deket sama aku terus mukanya kayak kurang gitu. Oke. Tapi aku kayak enggak dia baik nggak bisa lah bisa gitu. Lagi tahu saldonya gitu kan. Iya lagi enggak lah. Saking sakit hatinya tuh mantannya tuh suka nonton Tonight Show kan. Jadi aku kayak aku harus masuk Tonight Show, aku harus katain dia gitu. Pulang mancing nggak pernah dapet ikan, katanya susah lah. Ya udah kalau enggak kita les deh, cara mancing. Mau dilesin? Iya. Gila. Habis itu pas Dila nyoba, set, ini langsung dapet gue gitu ya. Iya. Ternyata hampir rata-rata semua orang itu selingkuh, cuma antara ketahuan atau enggak aja gitu. Kayak ini kan aku bukti nyata gitu kan, aku terima yang saldonya kurang dan ternyata semuanya juga kurang. Normal. Selingkuh masih possible buat dimaafin, apalagi kalau dia punya value. Kalau ini kan emang dia bener-bener nggak bervalue. Apa? Curhat, atau udah aja biasanya gitu kan. Scorpio bukan, hobi mancing, enggak juga ada aman. Kadang bohong kan. Aduh. Asal yang penting dia nggak selingkuh gitu. Jadi sekarang kenapa aku hujat yang kayak gitu yang lain-lainnya? Ya karena dia selingkuh gitu kan. Iya. Jadi kayak tapi apa kakak kayak gaslight diri sendiri buat mikir enggak dia ganteng, enggak kok dia ganteng, enggak dia ganteng. Iya jujur ada sih kayak gitu. Iya. Aku juga pernah gitu. Gimana tuh? Maksudnya ada manisnya kok nih orang gitu kan. Ada cowok yang pernah deket sama aku terus mukanya kayak kurang gitu. Oke. Tapi aku kayak enggak dia baik, enggak bisa lah bisa gitu. Bisa. Lu alihin ke hal lain gitu ya. Enggak bisa gitu kan. Iya benar. Enggak bisa gitu. Apalagi tahu saldonya gitu kan. Iya lagi enggak lah. Bercanda. Gak apa-apa, itu kan penilaian juga ya Dil ya. Maksudnya iya, fair aja tau menilai kayak gitu sebenernya. Iya, lagian gak ada gunanya juga ya. Kayak ini kan aku bukti nyata gitu kan. Aku terima yang saldonya kurang dan ternyata semuanya juga kurang. Normal. Waduh. Saldo gak ada kaitannya dengan kesetiaan ya berarti ya. Gak ada. Mau tinggi mau rendah. Tapi mental provider itu kan muncul karena pengalaman ini atau gimana? Enggak, dari dulu sih. Karena aku kecilnya tuh aku sering merasa aku jadi beban buat ada tipikal orang tua, gimana ya cara ngomongnya ya. Jadi kayak kalau misalnya dikasih duit itu tuh diungkit terus. Misalnya dikasih 50.000 ya, itu diungkit selama seminggu gitu. Yang kemarin kan udah misalnya minta gitu kan. Kemarin kan udah ya aku kan berangkat dari keluarga yang susah gitu. Jadi aku selalu merasa jadi beban gitu. Ada yang besarin aku dan itu selalu diungkit apa yang dia kasih ke aku gitu. Padahal kan itu sebenarnya kewajiban dia kan untuk membesarkan aku. Sehingga pas gede lu pengennya nge-provide iya, orang benar, gitu. aku nggak mau lagi jadi beban gitu. Tapi sama mantan-mantan sebelumnya juga jadi provider atau cuman sama yang ini? Cuma sama yang ini. Aduh, apes. Apes, sebelumnya di-provide ya, ditraktir, dibayarin gitu ya. Sekalinya lu nge-provide malah itu yang mengkhianati. Aku tuh bukan playgirl, bukan. Dan aku nggak pernah bangga ya bilang playgirl, kan ada cewek yang mainin cowok sana sini kemudian dia bangga kalau statusnya perempuan itu susah jadi pemain ya. Dia selalu merasa dia jadi pemain ngedate sana sini tapi sebenarnya dia tetap mainan. Kalau perempuan. Menurutku, iya kalau menurutku perempuan. Laki-laki pun juga sebenarnya. Iya kalau laki-laki ya dia pemilih ya, dia kan yang milih. Iya. Lu jadi trust issue nggak, Dil, ke semua cowok sekarang? Enggak dong. Enggak ya? Enggak, cuma emang lebih waspada sih. Emang lebih waspada. Kita memang wajib untuk memilih bibit, bebet, bobot cowok, apalagi kalau itu mau sampai nikah. Iya, nggak bisa pukul rata lah. Nggak bisa pukul rata lah ya? Benar. Lihat tingkah lakunya ya? Bener, dulu tuh aku sama temen milih-milih banget. Sama pasangan, udah deh sembarangan. Yang penting dia mau bareng-bareng kita olah bareng, kita berkembang bersama dari kecil jadi besar segala macam, karena aku pikir kayak gitu kan bisa kita ubah bareng-bareng seiring dengan berjalan waktu. Tapi ternyata malah yang benar bare minimum untuk temen itu yang ya udah temenan aja sama semua orang. Iya, jadi kalau misalnya sama temen itu aku milih-milih banget. Aku kalau misalnya gak cocok langsung cut off, langsung kayak aku nggak mau, aku keep di small circle. Tapi kalau sama pasangan siapapun itulah nanti kita bisa grow bareng gitu kan. Nah tapi kalau sekarang aku pengennya kalau sama pasangan itu benar-benar harus selektif gitu. Iya agak kebalik karena tadi kayaknya prinsip lu ya kan. Bener. Jadi lu malah temenan lu picky, tapi pasangan lu
Enggak. Siapapun aja gitu. Bener, karena aku pikir bisa grow bareng gitu kan. Tapi ternyata yang bener ya temenan itu ya sama siapa aja gitu kan. Nah kalau pasangan baru pikir. Tapi kan makin tua kita makin belajar lah ya. Pasangan sih aku benar-benar pelajaran banget sih Liv ini terutama ya. Ke relationship lah terutama ya. Jadi, karena dulu aku tuh nggak sepiki itu. Sekarang kenal sama cowok baru, kalau dia udah mulai aneh-aneh dikit tadi kayaknya. Gitu ya. Dulu dah. Iya, dia ngajak ke date makan bakso diberingin lu. Enggak nih. Gue tahu nih pola lu nih. Suami orang nih. Iya, sama nih kan. Oh gitu ya. Tapi Livi ini gak sih apa namanya standar untuk cowoknya tinggi kan? Lumayan sih, iya. Tinggi di apa-apa aja, Liv? Standar lu nih. Ganteng, kaya, tinggi. Oh itu udah susah tuh, udah langka itu. Cuman gak apa-apa lah kalau misalnya salah satu ada yang kurang. Berarti tingginya maksudnya. Misal lu harus buang satu nih. Gantengnya lu buang atau kaya lu buang atau tingginya lu buang. Soalnya kan aku gak gitu tinggi ya, aku 162. Aku gak mau kalau aku punya anak, anaknya pendek gitu doang. Iya, karena gen anak tinggi itu dari bapaknya, kalau gen pintar dari ibunya. Oh gitu. Berarti ganteng harus, kaya harus, tinggi lu masih bisa. Iyalah bisa ya udahlah pikirin iya dulu sih. gitu ya. Sunnah lah ya. Sunnah ya. Minimal 175 lah ya. Berapa? 175. Tinggi, itu udah ya tinggi. Udah 173. Masih tinggi. Tapi sampai udah sekarang kayak mau apply di bank ya. Mentok 125 lah Liv lah dia lah. Iya ayo. 125 lihatnya begini dong. Kayak bocil gitu. Jadi untuk cowok-cowok mapan pendek di luar sana ya, ada kesempatan. Ada Livi nih gitu. Sampai sekarang dia masih ngubungin Dil? Enggak lagi. Dia udah ini juga ya, sadar tapi diri juga. Tapi co-parenting kan? Nah itu dia, aku kan apa namanya, anak kan sama aku. Nah aku pikir dia bakalan ngubungin untuk ketemu sama Haiza anak. Tapi ternyata enggak, dan anak juga enggak nyariin dia ya, jadi malah lebih bagus. Anak umur berapa? Anak 1,5 tahun. Dia belum ngerti tuh apa yang terjadi? Dia belum ngerti, dan dia nggak nyariin bapaknya loh. Gitu. Dan bapaknya juga nggak nyariin anaknya gitu. Kok dia bisa nggak nyariin bapaknya banget. Ya? Mungkin karena bapaknya nggak jelas kali. Iya, mungkin. Masa dia udah ngerti bapaknya nggak jelas, kan dia 1,5 tahun. Mungkin feeling juga, lo nyakitin mak gue lo gitu. Ada insting-insting anak gitu kali ya. Udah nggak penting gitu. Oh, dia berarti sekarang udah nggak jelas kemana tuh ya? Gak di jelas. Sosmed juga udah nggak aktif ya? Tuh tadi masih post story. Masih aktif kalau di sosmed masih ya? Story tadi masih ya? post story tulisannya. Dan dia tuh tipikal yang balesin chat-chat cewek. Jadi tuh kan misalnya kayak kemarin ada tren fotonya pertama fotonya Al sama istrinya. Terus habis itu di slide lagi patah hati ceritanya cewek itu. Langsung slide selanjutnya, hai ke akunnya Safno. Jadi waduh. Jadi maksudnya karena patah hati Al diambil sama istrinya, dia nangis, dia ngechatnya ke sana. Dan dibales coy, dibales. Siapapun di reply. Dia sadar nggak ya dia dijadiin bercandaan? Iya, nggak tahu kali. Jadi kalau dia main sosmed harusnya dengan tren sebesar ini sih. Kalau finding itunya, dia tahu. Tapi kalau misalnya tren yang baru yang Al ini kan baru kemarin nikah kan. Iya sih. Itu tren baru, mungkin dia belum tahu. Kalau sekarang dia tahu dia kayak aduh malu gua gitu ya. Malu karena ketahuan ngeresponin cewek-cewek kan. Padahal yang mana private gak ya sekarang? Tadi IG-nya kayaknya masih. Apa di follow sama Yu? Malah diganti. Enggak. Malah diganti bisnis akun sama dia nggak salah. Iya. Oh iya masih post story itu. Iya gila. Pede ya dia ya. Bukannya anaknya Kak. Coba lihat bionya apa tuh? Masih ada CP-nya bahkan. Iya, CP-nya itu akun dia apa? Nomor WA dia sendiri. WA nomor dia sendiri. Nomor dia sendiri. Semarang, Indonesia. Anjay, dia kasih tahu. Hey, you drop this otak. Apa nih? Iya, dia cuma kaget banget dicoin gitu pagi-pagi hampir aja WK. Apaan sih? Dia mau you reply. Kapan? Gak penting deh gitu. Kayak so asik gitu kan sih. Jadi dia kan udah gak nyari anaknya, tapi dia masih ngepost anaknya di situ. Ya itu kan udah postingan lama, pas masih nikah sama aku. Jadi dia gak post lagi ya sejak itu? Enggak post lagi. Sih udah gak pede sih dia ya. Gitu-gitu tapi abis you cerai tuh jadi makin semangat buat upgrade diri sendiri gak? Iya benar. Kamu kayak gitu juga gak sih tipenya? Kalau misalnya habis putus pasti upgrade diri. Tergantung kayak sakit hati apa gitu. Misalkan sakit hati banget gitu, Liv. Iya sih. Iya. Kamu upgrade dirinya contohnya apa? Kayak belajar bahasa gitu. Ya dong. Belajar bahasa. Bener tadi aku bilang langsung sakit hatinya tuh belajar bahasa gitu jadi ya.
kita putus. Twing Shang Fang. Duolingo. Kenapa larinya ke situ, Liv? Biar distraksi aja. Gitu kan. Nambah skill gitu loh. Kan aku udah bisa bahasa Jepang kan sekarang. Itu karena patah hati. Awalnya iya. Berarti bahasa Indo, Inggris, Jepang. Sekarang bentar lagi mau belajar Cina, tapi itu bukan karena patah hati. Emang belajar aja. Pengen aja dari keluarga gitu ya. Livi makin sering patah hati akan semakin banyak bahasa dia bisa. Gitu ya. Jarang ya patah hati ya, amit gitu jadi kalau suatu hari lo ngeliat Livi kayak, hola amigos, atau habis putus tuh. Karena dia belajar Latin. Kalau lu gimana Dil? Ngupgrade dirinya Dil? Ngupgrade dirinya, ngapain ya? Aku oplas kemarin. Paling ya kayak gitu sih. Aku ngelakuin, apalagi dulu pas masih aku jadi istrinya dia itu, aku ngehemat banget. Ngirit banget. TikTok Shop gitu aku masih check outin 70.000 tuh aku masih mikir-mikir. Padahal duitku banyak. Cuma aku nggak benar-benar mau frugal living dengan harapan kayak nanti aku mau nyiapin rumah buat kita juga, buat rumah tangga kan. Tapi setelah kayak gini aku jadi kayak udah mau nurutin apapun yang aku mau beli barang yang aku mau invest ke diri sendiri. Hal-hal yang kurang aku iniin perbaiki, yang aku treatment kayak gitu deh. Sampai mau beli rumah aja tuh lu yang mikirin ya. Iya dong, kan dia kerja sama gue. Jarang-jarang lo ada cewek kayak begini. Ya, makanya. Harusnya kan itu tanggung jawab suami gitu harusnya ya, mikirin rumah ya. Kayak nggak bagus sih memang jadi tipe provider, apalagi cewek ya. Iya. Sebelumnya Oplas dilarangkah sama dia sebelumnya? Enggak sih. Baru kepikiran aja gitu sekarang gitu ya? Enggak, aku Oplas udah lama kok. Tapi baru kemarin kan Oplas kan banyak aku lakuinnya. Yang dulu dia udah tahu, sekarang aku lakuin lagi yang aku mau ya aku lakuin gitu. Oke, sampai semakin bagus lah yang gue pengen gitu ya. Mau treatment gitu deh. Upgrade kualitas diri sendiri gitu ya. Semakin sakit hati apakah akan semakin oplas atau? Enggak dong. Enggak juga ya. Kan kadang udah bagus ya lama-lama. Mau diapain lagi? Iya. Michael Jackson juga sakit hati kali dulu ya makanya. Tapi pernah kok saking sakit hatinya tuh mantannya itu suka nonton Tonight Show kan. Jadi aku kayak aku harus masuk Tonight Show, aku harus katain dia gitu. Terus akhirnya udah katain dia. Anjay. Di Tonight Show. Tonight Show. Jadi mantan lu penonton Tonight Show gitu. Iya, tapi itu masih 2002 berapa ya? 1 kali ya? 2022, lupa. Dan dia nonton gak itu videonya? Nonton. Oh, dibilang sama lu? Iya, recently aku chat dia soalnya. Kayak kan kita udah kayak let's bury the hatchet, ngerti gak sih? Udah lewat gitu loh. Iya. Dan kamu ya? tepatin janjimu gitu ya sama tapi dirimu dia sendiri. Dia gak bawa-bawa sih, lu katain gue ya? Enggak. Udah lewat soalnya. Iya. Mantan ada yang suka nonton TS juga mungkin makanya lu di sini untuk enggak. Kirain buat ngatain mantan lain gitu di sini. Enggak kok. Ya udah kita main yuk, ada games hot takes. Kita akan main hot takes ini, jadi kita bertiga akan memberi pendapat kita tentang topik-topik yang berkaitan dengan perselingkuhan ya. Iya. Jadi kita baca dulu topiknya, baru kita kasih opini kita terhadap topik tersebut gitu. Oke, langsung aja. Topik pertama adalah apakah selingkuh bisa dimaafkan? Wah, anjir, langsung susah nih. Kayaknya nggak tahu ya. Kayak enggak ya, Dil? Kalau aku enggak sih. Aku tapi jujur ya, setelah kejadian ini mungkin karena kemarin aku bener-bener aku nggak terima digituin karena aku nggak pernah ngelakuin itu. Karena aku semenjaga itu ya hubungan dengan lawan jenis gitu ya. Dengan lawan jenis yang lain, aku tuh bener-bener menjaga itu banget. Nah, mungkin aku tidak akan sepatah hati dan tidak akan seremuk ini kalau aku kemarin-kemarin ya santai-santai aja. Biasa-biasa aja gitu ya. Benar. Jadi selingkuh masih possible buat dimaafin. Apalagi kalau dia punya value. Kalau ini kan emang dia benar-benar nggak bervalue gitu. Sehingga nggak ada kesempatan kupingnya panas gak sekarang? Kayak kupingnya lagi panas deh. Ya setidaknya kalau tukang selingkuh apa kayak bisa cari duit kayak apa kayak bantu. Iya. Ada guna gitu ya. Iya benar. Jadi kayak kalau ini udah bersampah. Masih bisa untuk dimaafkan berarti ya. Ya masih bisa tergantung ininya. Tergantung nggak bisa sih orang. Menurut aku. Bisa, ya? Kalau misalnya udah nikah agak susah ya. Ya kalau ini kan gak harus nikah, dalam pacaran pun emang menurut lu bisa dimaafkan nggak? Bayangin ya, udah pacaran 10 tahun. Already waste so much time with this person gitu loh. Tapi dia tiba-tiba selingkuh. Tapi selingkuhnya to what extent? Physical kah? Emotional kah? Gitu kan. Kita harus tahu detail-detailnya, jadi tergantung aja gak sih? Iya benar, mungkin kalau chattingan masih bisa kali dimaafin ya. Mungkin tapi berat juga sih. Tapi gini, aku tuh gak tahu ya, aku udah di level emang ada yang gak selingkuh gitu. Karena sepanjang aku cerita-cerita ini sama banyak orang gitu ya. Bukannya ternyata, aku tuh baru sadar ternyata hampir rata-rata semua orang itu selingkuh. Cuma antara ketahuan atau enggak aja gitu. Iya sih. Gitu, jadi kayak
oh wow ternyata selama ini yang aku pikir semua orang itu setia dan yang selingkuh itu hanya beberapa, ternyata ini sebaliknya. Yang selingkuh semua, yang setia beberapa. Betul. Atau bahkan yang setia itu pun ya yang belum ketahuan aja gitu. Aku udah di level itu. Jadi lebih sedikit yang setia dibandingin yang selingkuh sekarang. Bukan itu hal yang wajar ya selingkuh kayak gitu, kayak oh gitu. Jadi kayak apalagi di circle cowok-cowok ya, aku bukan mendiskreditkan atau apa. Cuma emang cowok-cowok itu langsung apa lo ngomong apa lo? Ini langsung uninstall Tinder nih satu nih di sini. Ya udah, jadi intinya apa nih? Intinya cowok-cowok itu banyak banget yang susah untuk setia. Apalagi dia bisa dimaafin nggak? Makanya aku tadi bilang masih bisa tergantung. Iya, tergantung. Situasi dalam situasi ya sih. Iya, situasi. Mungkin kalau dia misalkan pisah 6 tahun LDR mungkin nggak apa-apa lah ya gitu ya, atau kayak ya, putus gak sih? Iya ya. Kalau dengan izin mungkin nggak apa-apa. Itu open relationship gitu maksudnya. Saya aku pijit ya misalkan gitu dan kebetulan istrinya juga open minded kayak ya udah silakan gitu. Asal kamu jangan pakai hati ya. Kayak mau gitu. bunuh orang ke polisi dulu. Boleh bunuh orang nggak tahu satu doang kok gitu ya. Siapa tahu kan ya kan, siapa tahu ada pasangan open minded kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa kamu. Kalau mau berbayar, yang penting nggak menjalin hubungan gitu. baru. Jadi berarti ada polisi yang kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting bayar aja dulu gitu. Kalau polisi nggak ada lift, nggak usah ke sana. Ini kan tentang selingkuh nih, ya kan kita nggak usah ke Polri gitu, nggak usah ke Pak Sigit, Kapolri nggak perlu tahu ini gitu maksudnya. Oke, next. Berikutnya, selingkuh fisik versus selingkuh emosional, mana lebih nyakitin? Sulit-sulit nih hot text. Iya, sulit-sulit ya. Tapi kayak sangat menarik untuk dibahas. Emosional menurut aku. Soalnya kalau emosional itu bisa lead to physical. Kalau physical biasanya jarang gak sih kayak emosional. Soalnya kan mereka udah kayak dari awal, oh ya kita cuman kepengen ini aja gitu. We wanna do this. Tapi kayak fisik lebih nyakitin deh. Karena dua-duanya sih ya. Emang gak bisa bilang dua-duanya. Lu apa, Dil? Kalau aku, kalau udah fisik menurutku pasti emosional ada. Jadi lebih nyakitin selingkuh fisik. Iya, kalau kamu emosional itu leads to fisik ya kan? Iya. Nah, berarti kan masih mending emosional dong, karena belum masih tentu. Iya, benar juga sih. Belum tentu dia ke fisik. Kalau fisik namanya hubungan badan, hubungan intim di mana dua raga bersatu, pasti ada emosionalnya di situ. Itu kegunaannya untuk mengikat dua raga manusia segala macam, nanti baper apa. Ya, dan fisik itu kan bisa didapetin dari si pasangannya ya. Kenapa dia masih cari yang lain? Itu yang menyakitkan. Kalau emosional kan oke, cocok-cocokan gitu ya. Kalau fisik kan bisa pakai pasangan lo gitu. Iya, kenapa lo malah kayak yang lain gitu? Iya, kalau aku sih. Jadi pusing mikirinnya ya. Susah soalnya ya. dua-duanya sama-sama menyakitkan. Iya, betul. Iya sih, sulit sini. Sulit ini. Susah dijawab sih, iya. Next lah. Stigma cewek yang selingkuh versus cowok yang selingkuh. Chris Rock pernah bilang gini, dia katanya kalau cowok tuh selingkuh tuh dia nyari yang jauh gitu. Ceweknya tuh di luar kota lah atau yang nggak kenal sama sekali gitu. Emosional dong itu, emotional cheating. Enggak, fisik juga, tapi dia nyarinya yang jauh dari istrinya. Jadi harus keluar dulu gitu ya. Sedangkan kata Chris Rock kalau cewek selingkuh, pelakunya ini di deket lu. Mungkin lu kenal sama dia. Pernah minum wine di rumah lu gitu, lu nganggap dia temen lu, kata Chris Rock ya begitu. Menurut lu relate gak sama itu? Lu ada teman cewek selingkuh gak? Teman cewek selingkuh? Biasanya sih gak ngaku ya. Kayak kan kalau ke temen kan ngaku kan? Iya, benar. Ada sih, benar sih. Tapi benar yang Chris Rock bilang kan? Benar. Kalau cowok dia selingkuhnya cari yang jauh, yang ceweknya nggak kenal. Gitu kan? Tapi kalau cewek carinya yang deket, yang itu, wow, ya benar sih. Dan mostly emosional kalau cewek selingkuh dibandingin fisik. Jarang cewek selingkuh fisik. Kalau cowok banyak kan pakai dating app gak sih? Kalau mau selingkuh. Iya kayak tadi tuh pakai Tinder. Itu biasanya kan dari mutual friends, bener kata Ayu. Benar. Dari hati ke hati, dari tatap-tatapan. Curhat, atau udah harus aja biasanya gitu kan. Nggak sadar gitu kan. Benar. Itu sih stigma kalau menurut gue. Menurut lu, Liv? Sama sih. Iya kan, gitu. lu relate kan itu kan? Iya. Oke, next. Hot text selingkuh di dunia kerja. Nah ini juga rame nih di Twitter ya kan. Work husband, ada istilah work husband ya kan. Ada istilah work husband gitu. Tapi kan ini ya,
Dan memang rawan sih, maksudnya kayak suami lu di kantor ketemu cewek-cewek cakep seminggu 5 hari Tapi dari enggak pagi sih. sampai sore kan. Lama-lama apa nggak bosen gitu ya? Kan setiap hari harus kerja bareng. And ada kata-kata don't shit where you eat. Iya. Tau gak sih? Iya. Soalnya kalau misalnya selingkuh di dunia kerja, itu udah pasti messy. Tapi kan cowok banyak kan. Tapi nggak malah mikir bisa ya? mereka tuh malah bisa selingkuh di dunia kerja tuh malah saling backup tau. Oh gitu ya? Iya, Iya. saling ngumpet-ngumpetin gitu, ya kan? Saling backup, saling Ya kalau supporting. ketahuan jadi messy aja sih Kak. Iya benar, apalagi kalau udah hubungan itu berakhir ya Iya, maksudnya. iya. Yang berakhir bukan cuma Cuman hubungannya. hubungannya Iya. kerjaannya Kerjaannya. loh. Sama Dan- mungkin CV-nya. Iya benar. Selingkuh di dunia kerja juga tergantung dia bekerja di bidang apa juga kan. Kayak Iya benar. kantor-kantor yang 9 to 5 mungkin rada-rada riskan tuh, ya Iya kan? karena kan lu ketemu cewek-cewek lain di kantor gitu. Kalau lu ojol misalkan aman dia, gak akan tuh selingkuh di dunia kerja, ya kan? Gitu. Jadi gua agak setuju sih ini, banyak ini kayaknya nih. iya banyak Di- dan susah untuk mengakhirinya nih. Oke. Berarti nggak ada ya gejala yang bisa dipelajarin kalau kira-kira yang nonton bisa kayak nih suami gue selingkuh nggak ya? Itu nggak kebaca ya dia. Aku seringnya sih dia nggak betah di rumah aja sih. Bawahnya tiba-tiba banyak urusan aja gitu ya. Pengennya mancing terus pengennya Mancing? kayak iya mancing, dia tuh hobinya mancing, Liv. Oh, Tahu mancing kan? tahu sih. Jadi lama-lama Dilan kayak mancing Hobi yang mulu, aneh iya, tapi kayak gitu loh. mancing mulu ikannya mana gitu ya. jujur Za, aku sampai tanya kenapa kamu nggak pulang mancing nggak pernah dapat ikan, katanya susah lah, itu tuh ada tekniknya lah apa segala macam, sampai aku bilang ya udah kalau nggak kita les cara mancing. Mau dilesin? atau enggak, Iya. Gila. Abis itu pas Dilan nyoba, set, ini langsung dapet gue gitu ya. Iya, ya Ngibul lo gitu ya. Tapi kadang kalau cowok sering di rumah, kadang juga bisa selingkuh lewat game. Game? Kayak Mobile Legend gitu, ntar mereka chatan dari sana gitu. Sebenarnya Oh. selingkuh tuh there's so many ways, ngerti Iya. nggak sih? It Iya. depends on intention. Cowoknya Iya. tuh ada intentionnya Benar-benar, enggak. iya, iya. Kalau Iya. misalnya dia ada intention, niat ya udah tuh. pasti gampang. Cuman kalau dia nggak ada intentionnya, mau dimasukin ke kayak ruangan banyak cewek Tetep. seksi juga tetap dia Iya, sama iya, selingkuh benar-benar. gitu loh. Iya, benar. Tergantung intention gitu. Iya. Terus dia waktu lu ngajak les tuh, abis itu? Terus habis itu apa namanya dia bilang intinya susah lah untuk dapat apa namanya ikan. Nah ternyata tuh emang dia tuh tipikal yang dia emang bener mancing, Tapi dia nggak foto, bisa gitu. dia foto kayak cuma paling 5 menit 10 menit Cabut. cabut. Aduh, Ngehe rese. nih orang. Ngerese banget ya? Gitu. Jadi dia yang aku notice itu adalah dia nggak betah di rumah, dia selalu punya alasan buat main biliar apa terutama kalau malam. Kalau malam tuh pokoknya dia keluar aja gitu pengennya. Apa dia sekalinya mancing foto 10 kali, jadi bisa Iya. dikirim 10 Bisa kali nyetok, gitu. Gila tapi kan banget kalau ya. nyetok kelihatan ya. Jadi tetap dia lebih baik ke nyempetin. Makanya tuh aku notisnya kok setiap kali pulang dari mancing kok nggak bau amis, Nggak bau amis, nggak ada bau ikan. pelet, Jadi dia cium-cium nggak gitu bau- kayak gitu. Iya, Iya. nggak bau Oh, bau pelet. parfum gitu. Aku malah bawa parfum ya. Iya bener. Harusnya dia niat dikit beli ikan kayak di Fresh Mart gitu Iya, kan. Jadi lu gitu masih sih, kayak bawa. gini-giniin gitu ya. Jadi sukanya kayak, bawa amis dikit, bawa "Nih, matahari sayang, gitu ya. Gurame nih 5 nih aku dapat hari ini misalkan gitu ya kan harusnya. Bener. Iya, kurang effort juga berarti dia tuh. Iya, tapi thank you ya Kak Dilan hari Thank you, ini Dil. datang, udah sempetin datang ke TS Talk. Semoga teman setia tidak ada yang mengalami ya seperti itu ya. Bukan TS Talk. Oh iya, bohong. Gak apa-apa, Liv, gak apa-apa. Padahal nggak notice juga kan? Gue juga gak nge. Siapa tahu kita dari omongan lu bisa masuk ke stall ya. Ya ayo. Oke. Oke, Dilan, thank you udah bermain ke TikTok. Ke Boho. Thank you udah main ke Boho dan ya good luck untuk TikToknya, semoga dua akunnya makin besar ya. Amin. Dan makin banyak project-project lagi. Moga-moga gitu. kedepannya ketemu cowok yang bermodal ya. Iya, Ah. amin. Dan amin. enggak selingkuh. Amin. Iya, pokoknya Terima kasih pertama untuk langsung doanya. Scorpio bukan hobi Aman mancing, gitu. enggak juga ada aman. Kadang Iya. bohong, kadang bohong kan. Kadang Bang bohong. Scorpio. Jadi sekarang mau deketin Kak Dilan dia bisa bohong dong. Iya, Kalau dia nonton ini. cek Boleh. KTP lah, cek KTP. Oke, thank you ya Dilan ya. Iya siap. Teman setia, tunggu juga sampai ketemu di Boho berikutnya. Bye bye.